Nah, ini kita pegang ya teman-teman ya. Nah, tadi HP-nya di sana tuh, pada ngantri, burungnya pada ngantri. Kita kasih di sana ya. Nah, ini live chatnya nggak muncul ya teman-teman, jadi tetap masih ini. Nah, sukses selalu buat semua sahabatku, terima kasih. Like 10, terima kasih. Banyak banget burungnya kakak ya. Ini kebetulan kita di kebun ini, lagi di kebun kasih makan burung-burungnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, boleh silahkan dibantu ya di subscribe hostnya, di like dan juga di komen, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari di kebun ya. Ini di kebun guys tuh. Buat yang belum subscribe, boleh dong dibantu ya di subscribe hostnya, biar kita sama-sama sukses di dunia perkontenan atau di YouTube ya. Nah, nanti kita juga bagi-bagi resepnya. Coba kita tebar ke bagian sana, apakah ada yang di sana? Wah, ternyata
ditebar di sana juga banyak yang turun juga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum uh, subscribe hostnya, boleh silahkan dibantu ya, di subscribe hostnya dulu. Di komen-komen juga boleh, cuma kita jawabnya agak telat ya. Yang udah beranak itu burung jalak Bali sama burung murai batunya. Cucak hijau juga lagi ini tuh, ini ya cucak hijau yang lagi ini dia lagi bersarang. Buat teman-teman yang baru bergabung di live-nya Aviary Agay, live yang selalu memberikan edukasi tentang burung-burung di kebun ya. Jadi buat teman-teman silahkan yang belum subscribe hostnya, boleh dibantu ya di subscribe hostnya, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviary. Nah, kalau yang di sana itu memang dia itu nggak makan ulet ya, dia ada perkutut tuh di sana. Enak ya Om buat sore-sore ngopi ya, betul. Nah ini memang tujuan kita membuat kandang aviary ya seperti ini. Jadi bukan buat usaha atau penghasilan ya teman-teman ya. Aviary memang cenderung seperti itu. Jadi aviary itu buat ini ya, buat kita santai kalau sehabis kerja atau sebelum berangkat kerja, biar kita dapat ini inspirasi aja. Hei, nggak usah berantem dong. Jadi sebelum kita berangkat kerja, kita masuk di aviary, kita ngopi, dan setelah pulang kerja seperti ini, kita masuk di kandang aviary dan kita ngopi di sini. Nah, ini pintu masuknya, guys. Nah, itu yang kebetulan kita kasih kaca seperti ini ya. Nah, kaca ini langsung nyambung ke kamar tidur ya, teman-teman. Jadi memang aviary ini langsung, kalau kita cuma mantau dari kamar tidur juga bisa gitu ya. Terus ada di sana di lantai 2 juga ada beberapa burung yang kita pelihara yang belum kita masukin di kandang sini gitu. Nah, ini kita tinggal buka ini aja ya, buka tirai atau buka hordeng, terus nanti udah kelihatan burung-burungnya. Jadi kalau pagi-pagi juga kita dibangunin oleh burung-burung yang ada di kebun kita ini.
Ini juga karena udah sore ya, sebagian burung-burungnya juga udah masuk ke dalam pohon untuk tidur dan cari tempat yang nyaman untuk mereka nginep gitu. Ini juga cucak hijau yang betina sama cucak jenggot. Ini nggak kelihatan nih. Nah, tuh kan. Tuh cucak hijaunya di atas sana, teman-teman tuh. Dia udah melakukan tidur tuh di pojok sana. Ini di antara ini kelihatan nggak, teman-teman? Di sela-sela bajaringan tuh di pojok persis tuh. Jadi kalau udah cucak hijau kalau udah tidur seperti itu, mau kasih makan yang enak, mau dikasih jangkrik atau apapun, dia udah nggak mau. Makanya kalau kita bilang sama teman-teman ya, kalau mau kasih makan burung-burung di aviari itu harus ada waktunya gitu ya. Jadi waktu yang tepat, waktu yang pas gitu. Jadi kalau sore itu kasih makan kayak jangkrik, kayak ulet itu paling pas itu jam 4 sampai jam setengah 5 ya, teman-teman. Karena nanti jam 5 burung-burung udah mulai ini, udah mulai cari tempat untuk mereka tidur gitu. Jadi makanya kalau sore itu kasih makannya yang jam 4 sampai jam setengah 5. Nah, jadi biar timingnya dia itu pas. Soalnya kalau jam ini kalau jam 5 mereka udah cari tempat untuk mereka nginep, karena burung-burung ini tidurnya nggak sama ya, nggak setiap hari di tempat yang sama gitu, nggak. Mereka berpindah-pindah tempat. Nah, tuh di atas kita aja udah ada yang mau nginep nih. Jadi memang seperti itu, teman-teman nih. Nih, nah tuh. Ini udah ada yang masuk tuh. Tuh kan. Dia udah ada yang, nah dia keluar lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau burung-burung, kalau misalkan teman-teman mau kasih makan, ya sebaiknya itu di jam yang pas gitu ya. Kayak misalkan kalau pagi itu jam setengah 7 sampai jam 7. Nah, kalau jam sore itu jam 4 sampai jam setengah 5 ya. Jadi waktu yang pas gitu. Nah, jadi waktu yang pas itu memang jam-jam segitu ya, teman-teman. Karena nanti setelah jam 5 burung-burungnya itu pada cari tempat untuk mereka istirahat atau tidur. Jadi kalau burung-burung itu udah tidur, udah mau dikasih makan yang enak pun mereka nggak ini ya, nggak peduli, karena mereka udah nyaman di tempat mereka yang mau buat mereka nginep gitu ya. Jadi memang sebaiknya seperti itu. Mantap bosku. Daerah mana itu? Kita ada di Jawa Tengah ya, teman. Kita ada di Jawa Tengah. Kita ada di Jawa Tengah, Purbalingga. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya aviari ya, untuk makan harus dijadwal ya. Kalau misalkan pagi ya setengah 7 sampai jam 7, sore jam 4 sampai setengah 5.
Nah itu untuk kasih makan kayak ulet kandang atau jangkrik gitu ya, selain makan fur. Nah kalau di sana kan kita udah sediakan tempat makan tuh. Itu tempat makannya ada kayak kita kasih buah, terus kita kasih uh, fur juga. Jadi untuk makanan pokoknya itu ya teman-teman. Untuk makanan pokok di aviari kita kasih ada fur ayam, bisa pakai fur babi juga teman-teman ya. Nah itu untuk makanan pokoknya, ada buah juga di sana tuh. Sumampir deket bosku, deket banget, paling 10 menit. Kita di jembatan Linggamas teman-teman, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, jembatan Linggamas. Nah buat teman-teman yang baru bergabung di live edukasi tentang burung di kebun, jangan lupa ya dibantu di subscribe biar teman-teman itu nanti bisa selalu dapat informasi ketika kita melakukan live, dan tentunya biar teman-teman itu bisa belajar bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman, dan pohon apa yang cocok, pohon apa yang tidak cocok. Nah jadi teman-teman nanti paham. Yang terpenting juga burung apa saja gitu ya yang boleh masuk di aviari, dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi nanti teman-teman paham. Cucak hijaunya udah nih, yang satu ya, yang satu cucak hijaunya udah bersarang. Terus murai batu juga, udah bersarang. Terus jalak Bali. Cuma untuk kandang aviari ya sebenarnya kita itu cenderung untuk hiburan aja teman-teman. Jadi kandang aviari itu memudahkan kita untuk merawat burung-burung yang kita punya, terus untuk menyalurkan hobi. Jadi bukan untuk yang kayak ternak terus berharap mereka produksi. Ya mungkin kalau berharap tapi nggak 100% ya. Kita berharap ya kalaupun ada yang berkembang biak ya itu bonus kita lah teman-teman, karena kita udah merawat mereka. Ini untuk kandang aviari kita kebetulan baru kita upgrade ya dari ukuran. Tadinya ukurannya 8 kali 20. Jadi kita punya ukuran lebarnya 8 meter, panjangnya 20 meter, tingginya 5 meter. Nah ini kita upgrade jadi kita bagi dua ya, karena yang 10 meter rencana kita buat burung paruh bengkok teman-teman. Jadi untuk burung paruh bengkok kita nanti ada di sebelah ya, nggak kita campur di sini. Jadi seperti itu teman-teman, karena kita juga suka burung-burung paruh bengkok, jadi ya harus ada gitu, harus ada burung paruh bengkok. Cuma burung paruh bengkok ini kan nggak bisa disatukan ya teman-teman dengan burung-burung ocehan seperti ini. Kalau untuk pohon sebenarnya ini ya cenderung cari pohon yang berdaun lebar yang pertama, yang kedua
pohon yang berbuah, dan buahnya itu nanti bisa bermanfaat untuk burung-burung yang ada di sini. Apalagi kalau teman-teman itu taruh burungnya itu pemakan buah. Nah, kebetulan di sini kan kita 80% ya, teman-teman. 80% burung yang kita masukkan di sini itu pemakan buah-buahan. Jadi kita masukin pohonnya itu kayak pisang, pepaya, terus ada pohon kemuning. Nah, pohon kemuning ini juga kalau misalkan berbuah itu, dia itu bisa dimakan sama burung-burung yang ada di sini, teman-teman. Jadi memang lebih, kalau menurut saya sih lebih cari ini ya, cari pohon yang memang dia itu mau berbuah gitu, dan buahnya nanti bisa dimakan sama burung-burung yang ada di aviari. Kalau untuk pohon-pohon yang berdaun lebar, tujuannya itu untuk menginap ya, teman-teman ya. Jadi untuk kalau kena hujan mereka bisa buat berlindung. Nah, kalau untuk pohon-pohon yang berdaun kecil, dia itu nggak bermanfaat ya di aviari gitu. Kayak pohon mangga nih, ini kita di bawah pohon mangga seperti ini nih. Nah, jadi pohon mangga ini untuk bagian bawah daunnya ini bisa buat nginep gitu ya, bisa buat tidur di sini. Nah, jadi nggak kena hujan, nggak kena sinar matahari kalau siang. Nah, di sana juga kita kasih ada, kayaknya coba kita lihat apakah itu sarang ini ya, sarang murai. Kayaknya murainya lebih cenderung kecondong ke situ. Coba kita tengok ada nggak ininya. Nah, ini sudah bagus ya, teman-teman, untuk sarangnya tuh. Ini sarang dari murai. Jadi udah ini untuk murai batunya ini yang ini nih. Ini yang betina ini. Yang betina yang tadi tuh. Nah, ini. Kebetulan untuk murai batu kan kita kasih rencana sih kita kasih 10 ya. Rencana kita kasih 10. Mungkin ya pertama kita kasih 5 lah. Ini kan baru 3. Untuk yang betina baru 3. Baru 3, yang satu udah ini. Yang satu udah mulai kawin, udah mulai ini juga, teman-teman, bersarang. Nah, ini juga udah dia ini sebenarnya ngajakin kawin tuh sama jantannya, karena kebetulan jantannya di sini. Nah, ini jantannya juga lagi ini ya, teman-teman, jantannya lagi mabung. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, boleh silahkan dibantu ya, di subscribe biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Masukin kolibri aja. Kolibri terlalu kecil ya. Kalau burung-burung kecil itu di tempat kita masih belum berani ya, karena burung kecil itu menurut saya itu merepotkan ya, teman-teman. Karena burung kecil itu harus ada makanan kayak ulet setiap hari gitu ya. Nah, kalau burung besar enggak. Jadi untuk burung-burung kecil sementara sih ya, sementara kita belum ya. Sementara kita belum.
buah sawo ya udah ada ini di sini, cuma baru kita pindah nih tuh, baru kita tanam buah sawo. Ayam hutan, pohon sawo ya. Nah sebenarnya kalau udah jam segini, sebenarnya kita itu udah nggak boleh ada di aviari ya teman-teman ya. Jadi kalau jam-jam segini itu memang cenderung tidak boleh, karena di jam segini itu burung-burung itu udah mau melakukan istirahat atau tidur ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gitu ya, nggak boleh kalau udah jam segini itu udah nggak diperbolehkan masuk di aviari. Karena kalau jam-jam segini itu burung-burungnya itu udah mulai mereka cari tempat ya, cari tempat untuk tidur gitu. Nah ini betina yang udah kawin, dia betina yang udah uh, bersarang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini produksinya lancar gitu ya. Cuma kalau di aviari itu cenderung kita kayak ternak atau penghasilan itu enggak ya. Jadi aviari itu tujuannya untuk memudahkan kita merawat burung-burung yang kita punya. Jadi nggak berharap lebih, kalaupun ada yang berkembang biak ya itu bonus teman-teman. Jadi bonus buat kita karena kita udah merawat mereka dan mereka udah kita uh, rawat, udah kita kasih makan, dan kita taruhnya juga ada jantan dan ada betina. Nah buat teman-teman yang baru bergabung di live-nya Aviari AG, live yang selalu memberikan edukasi tentang burung-burung dan juga tentang aviari, boleh silakan teman-teman dibantu di follow hostnya ya. Yang belum subscribe boleh silahkan dibantu di subscribe biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Ini sebenarnya kalau udah jam segini udah nggak boleh ya teman-teman ya, udah nggak boleh masuk di aviari atau ada di kandang aviari, karena kalau jam segini itu burung-burungnya itu udah cenderung mau istirahat, mau cari tempat tidur yang nyaman gitu. Harusnya itu nggak boleh. Ini nanti kita kemarin di atas kita ada burung.
Nah, kita pantaunya lewat kamar aja ya teman-teman. Ini kebetulan aviari kita kan nyambung ya sama kamar tidur. Jadi kita pantau burungnya lewat kamar tidur aja teman-teman. Jadi karena kebetulan aviarinya kita itu nyambung dengan kamar tidur, jadi untuk memantau itu lebih mudah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, jangan lupa ya dibantu di subscribe dulu, di like dan juga di komen, biar nanti kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Nah, itu jalak Bali teman-teman. Kita live-nya setiap hari ya, pagi sama sore. Jadi kalau pagi itu kita live jam 7 sampai dengan selesai, dan kalau sore itu kita jam 4 sampai dengan selesai. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh, silahkan ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman, kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Nah, karena ini udah sore, jadi kita pantaunya dari kamar ya teman-teman. Karena kalau udah sore sebenarnya eh, kita itu udah nggak boleh masuk di aviari ya teman-teman, karena burung-burungnya udah mulai mau cari tempat untuk mereka tidur, jadi kita nggak boleh mengganggu. Nah, ini kita pantau dari kamar ya teman-teman ya. Ini kita pantau dari kamar biar burung-burungnya nggak terganggu ya, karena udah jam 5 lewat. Biasanya memang seperti itu ya, kalau udah sore itu burung-burung cenderung masuk ke dalam pohon seperti itu ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, banyak burung yang udah mulai masuk di pohon-pohonnya, mereka cari tempat untuk tidur ya.
Nah, untuk tempat makannya ini teman-teman nih. Ini tempat makan untuk burung-burung yang ada di aviari. Selain kita kasih makan fur, kita juga kasih makan buah ya teman-teman ya. Karena sebagian burung yang ada di aviari kita itu pemakan buah. Nah, itu kita kasih fur ya teman-teman. Furnya itu fur babi ya atau fur ayam. Dan ini kayaknya udah mau saatnya sholat maghrib ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah hadir pada sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, dibantu di subscribe. Kita jumpa lagi besok pagi sore. Jadi kita live setiap hari pagi sama sore ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat teman-teman.